Belum lagi kalau kita bicara di medan jihad, medan perang. Saya beberapa hari yang lalu berbicara dengan beberapa teman dari Gaza. Lalu mereka itu seperti berkaca-kaca menceritakan tentang bagaimana kondisi di sana, dan memang betul-betul luar biasa. Dibom, terbakar badannya, meledak kepalanya di depan keluarganya, rumahnya hancur. Sambil dia menggambarkan itu, lalu saya berpikir, lagi dia cerita, bagaimana caranya saya menghibur saudara saya muslimin. Lalu saya mengatakan begini, saudaraku, semestinya kami ini yang sedang tidak diuji oleh Allah seperti itu, tidak lagi di medan jihad, cemburu dengan antum. Karena memang untuk mati syahid harus terbunuh. Ya inilah caranya. Hamzah radhiyallahu anhu pada saat ditemukan jenazahnya, Umar bin Khattab mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis seperti pada saat beliau menangis melihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya terpotong, mukanya tercabit-cabit, dadanya terbelah. Jadi luar biasa jasadnya. Bagaimana Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu di perang Uhud, kepalanya bocor, dihantam oleh musuh. Bagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu pada saat beliau masuk menyerang sendirian 2.800 pasukan Quraisy di perang Uhud sendirian, dan beliau menembus pasukan itu dan tidak ditemukan satupun kecuali potongan badannya, kecuali cuma jempol tangannya yang dikenal oleh adik atau kakak perempuannya saja. Terbakar semangat mereka untuk mau menyerahkan nyawa mereka. Saya bahasakan, memang begitu orang kalau mau mati syahid, ya mati memang. Dan mati memang harus begitu, dibunuh oleh musuh. Ya tidak ada namanya mati itu ditampar mati, atau cuma dicubit. Ya dipenggal lehernya, ya ditusuk badannya, ya dibom kepalanya, memang begitu. Tetapi hiburannya adalah, Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan, kecuali seperti cuma cubitan saja. Mau dia kena bom, mau dia kena strum, mau dia dipenggal lehernya, sama. Ada satu ibu menceritakan di Gaza, anaknya subhanallah lagi lari menuju ke ibunya, kena bom dari atas, meledak kepala anak itu di depan mata ibunya. Ibunya sedih, depan mata lihat, ini seorang ibu lagi, terbawa dengan perasaannya. Subhanallah, dia sedih, diwawancarai, dia bilang semoga ya Allah berhentikan ini dan segala macam, orang yang sedih. Malam harinya anak ibu ini mimpi, dan dia menceritakan keesokan harinya, dan itu juga dinukil di media sekarang. Malam hari dia mimpi Allah datangkan anaknya, anaknya seakan-akan berlari pada dia, tapi mengalihkan jalan menuju ke taman surga, langsung masuk ke surga, dan ibu itu melihat surga. Lalu ibu ini mengatakan, saya sempat tanya anak saya, tapi dalam mimpi nggak bisa diatur. Apa kau rasa sakit pada saat kena bom, nak? Dia bilang hanya seperti cubitan saja. Ini yang sekarang lagi terjadi di hari-hari kita. Allah subhanahu wa ta'ala memang menguji iman seseorang dan ketakwaannya. Memang kalau mau mati syahid, dinikahkan dengan 72 bidadari, menyelamatkan 70 keluarganya, tidak dikena lagi fitnah kuburan, akan diampuni semua dosanya, masuk surga tanpa hisab, derajat tertinggi di surga, dan sekian banyak keutamaan orang yang mati syahid. Ya memang harus terbunuh. Dan dibunuh, namanya bunuh itu ya kepalanya pecah, ya dipenggal lehernya, ya memang begitu. Tetapi subhanallah, pemandangan ini kalau kita gunakan kacamata iman tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Tidak akan ada pengaruhnya. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya Hamzah, beliau di saat itu live menyampaikan kepada para sahabat, dan kalau antum baca riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi waktu lihat jenazah Hamzah di Uhud, beliau mengatakan, sesungguhnya Hamzah, ya, aku diperlihatkan oleh Allah bertelekan di dipan-dipannya di surga, dan dia adalah pemimpin para syuhada. Ja'far bin Abi Thalib pada saat terputus tangannya di perang Mu'tah, kemudian Nabi SAW waktu itu menceritakan live di masjid. Zaid bin Harithah masuk menyerang musuh, dan kemudian dia membunuh sekian banyak musuh sampai akhirnya dia dibunuh oleh musuh. Bendera jatuh sekarang, Ja'far maju, Ja'far mengambil bendera, karena Nabi SAW tunjuk 3 pemimpin. Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Lalu Ja'far datang mengambil bendera tersebut dan dia menyerang musuh. Namun karena banyaknya korban
belepotan darah di sana sini di medan perang. Darah dengan baunya, dengan kentalnya dan fresh, baru jatuh dari badan orang. Dilihat depan mata. Lalu Ja'far turun dari kudanya karena nggak bisa jalan. Kudanya pun ya ditebas sama dia. Kata Nabi SAW, dialah orang yang pertama membunuh kudanya di jalan Allah. Kemudian dia maju menyerang musuh sampai tangannya dipotong oleh musuh tangan kanannya. Lalu kemudian dia pegang bendera dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya. Ini pemandangan yang luar biasa. Kita dengar saja luar biasa. Bagaimana kalau kita ada depan mata, bagaimana Ja'far yang mengalaminya. Lalu dia tahan bendera dengan kedua sisa tangannya, lalu ditusuk dan mati syahidlah Ja'far. Lalu Abdullah bin Rawaha datang dan mengambil bendera, lalu kemudian maju dan terbunuh juga. Dan seterusnya. Kisahnya cukup panjang dalam perang Mu'tah. Tapi waktu itu Nabi SAW memberikan langsung informasi kepada muslimin, aku diperlihatkan Ja'far sedang berterbangan mengelilingi surga bersama dengan para malaikat di mana Allah ganti kedua tangannya yang terputus dengan dua sayap yang meneteskan darah. Makanya ada julukan Ja'far At-Tayyar. Memang untuk mendapatkan mati syahid ya berdarah. Memang harus luka. Itulah perang. Di perang Uhud teman-teman sekalian, waktu terjadi perang Badar tahun 15 Ramadhan tahun 2 Hijriah, 314 orang sahabat melawan 1000 orang Quraisy. Kuasa Allah SWT. 314 ini pilihan. Bukan mereka harus untuk pergi medan perang waktu itu ya. Mereka boleh pergi, boleh tidak. Maka yang ikut para sahabat cuma 314 orang. Dan tadinya tujuannya menghalang kafilah dagang Quraisy yang dijaga cuma 40 orang prajurit. Tapi kuasa Allah dalam surah Al-Anfal, Allah gambarkan Allah mengatur peperangan Badar itu. Terjadi dalam peperangan, menanglah muslimin. 70 tokoh Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Al-Walid, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, mati semua di situ. Ya, terbunuh semua. Tersisa tokoh Quraisy yang tua cuma satu, Abu Sufyan saja, yang berhasil lolos dengan kafilah dagang. Dan digambarkanlah bagaimana malaikat turun, ya, bagaimana muslimin berhasil membunuh mereka, bagaimana para syuhada, ya, disampaikan Nabi SAW, mereka bertemu dengan Allah, mereka sangat gembira dengan kematian mereka, dan mereka berharap kembali ke dunia agar terbunuh lagi. Waktu pulang pasukan dari Badar ini, umumnya mereka menceritakan apa yang terjadi. Masyarakat muslim yang ada di Madinah terbakar semangatnya. Wah, ini luar biasa nih. Nanti kalau terjadi perang lagi kita juga mau mati syahid, kita juga mau begini, kita juga mau begitu. 1 tahun setelah itu, 16 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu terjadi perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, kuasa Allah Subhanahu wa taala di awal peperangan muslimin menang, di pertengahan mereka kalah. Waktu mereka kalah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an setelah perang Uhud. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aitumuh. Katanya, ya, begitu terjemahan ini mungkin dari saya supaya mudah difahami ya. Awalnya pengen mati syahid semuanya. Ini mati sekarang depan mata kalian sudah lihat. Mana buktikan? Jadi memang begitu. Memang kalau mau mati, mau dapat syahadah, ya harus mati terbunuh. Dan mamanya terbunuh ya sudah, korbanin semuanya. Tetapi memang obatnya adalah mereka hanya merasakan sakit seperti dicubit. Dan orang yang dipenggal lehernya, yang kena bom tidak lagi mengatakan aduh kepala saya sakit, aduh saya panas kena bom, nggak ada lagi. Karena orang mati cuma merasakan satu, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Orang beriman mudah, orang kafir susah. Selesai, sesederhana itu kok. Jadi tidak perlu takut mati. Ada kisah yang luar biasa dari Anas bin Nadhr tadi yang saya sempat singgung. Beliau waktu pasukan muslimin di perang Uhud mulai terpukul mundur, kalah, dan Ibnu Qami'ah seorang tokoh Quraisy, dia membunuh Mus'ab bin Umair, pemegang benderanya muslimin. Dan kebetulan karena Mus'ab ini orangnya mirip sekali sama Nabi, putih, tinggi badannya, postur tubuhnya, rambutnya mirip sekali, dan pemegang bendera muslimin. Maka Ibnu Qami'ah bunuh Mus'ab bin Umair, mati syahidlah beliau radhiyallahu anhu. Kemudian dia menyebarkan kalau saya telah membunuh Muhammad. Berita tentang matinya Nabi Muhammad SAW ini seperti virus di tengah-tengah pasukan muslimin. Sampai Umar bin Khattab saja, laki-laki yang sangat perkasa, pemberani, dengan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang pada saat meninggal setelah perang Khandaq, Nabi SAW mengatakan goncang arsy-Nya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Ini luar biasa orang ini. Dua orang ini pun kena termakan isu tadi. Nabi SAW terbunuh, mereka meletakkan pedang mereka ke bawah, ke tanah,
Lalu kemudian mereka pun menunggu apa yang terjadi. Di awal-awal Islam Nabi SAW sudah terbunuh. Maka lewat Anas bin Nadhr di hadapan Umar dan di hadapan Sa'ad bin Mu'ad. Pasukan muslimin sudah terpukul mundur, banyak korban, dan Umar sendiri sudah duduk di tanah sama Sa'ad. Di depan Umar itu sedikit agak jauh ada 2.800 pasukan Quraisy yang kembali ke medan perang dan meninggikan kembali bendera mereka. Maka Anas lewat, dan Anas ini kebetulan tidak hadir di perang Badar, dan dia mengatakan pertemuan pertama Rasulullah SAW dengan Quraisy, pertumpahan darah, peperangan, saya tidak hadir. Kalau terjadi lagi yang kedua kali, saya akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik dari saya. Maka betul 1 tahun kemudian terjadi perang Uhud, dan Anas menunjukkan betul-betul luar biasa keimanannya. Dia mengatakan apa? Ya, dia lewat, kemudian Umar datang. Umar mengatakan, "Hai Anas, kamu kemana?" Kata Anas, "Saya mencium bau surga di Uhud. Di depan mata musuh, tinggal serang-serangan, saya tertusuk masuk surga, hitungan detik." Maka kata Umar, "Tapi Rasulullah SAW sudah mati terbunuh." Maka Anas mengucapkan kata-kata yang membangkitkan kembali semangatnya Umar dan Sa'ad. Dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW sudah terbunuh, maka bangunlah dan terbunuhlah bersamanya. Kata Umar, kata-kata ini betul-betul mengingatkan kepada kita atau kepada kami, bahwasanya betul ya, kenapa kita harus tinggal diam? Kenapa putus asa? Ayo baju berperang. Setelah terjadi perang Uhud, kata Umar menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya dengan Sa'ad berusaha mengejar Anas, kami tidak mampu. Karena cepatnya dia melejit ke musuh dan dia melawan sendiri." Dan tadi dalam riwayat dikatakan, waktu selesai perang Uhud tidak ditemukan potongan tubuhnya kecuali jarinya saja. Dicabik-cabik oleh 2.800 musuh. Itu luar biasa. Bagaimana kekuatan mereka dalam masalah ini.